Satu hal yang paling menarik adalah karena saya tadi baru saja terkena macet yang luar biasa. Jadi mobil saya tidak bisa jalan sampai ke sini, makanya saya telat. Tapi itu menarik sekali. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa ternyata orang-orang Indonesia tidak takut untuk keluar rumah. Walaupun sudah terjadi bom seperti itu, jalanan Jakarta masih tetap macet luar biasa. Karena memang yang ditularkan terorisme adalah menteror supaya orang-orang merasa ketakutan kan. Ternyata tidak berhasil di Jakarta dilakukan. Buktinya tadi Bapak tukang sate masih jualan sate di sana, ya kan? Ada tukang cangcimen yang masih jualan di sana. Tapi yang lebih menarik lagi adalah kisah-kisah kepahlawanan dari para polisi yang ada di sana yang menurut saya sangat amat heroik dan momentumnya sangat amat luar biasa. Indonesia, khususnya Densus 88 mendapatkan banyak sekali pujian dari luar negeri termasuk Australia. Bahkan ada satu kata-kata dari salah satu pengamat di sana yang mengatakan bahwa mungkin mereka harus banyak belajar dari kepolisian di Indonesia. Karena dianggap bahwa penanganan terorisme kemarin sangat luar biasa dan sangat amat cepat. Jadi ini hal yang luar biasa dan kita salut pada kepolisian Indonesia. Anda luar biasa. Sayang sekali ternyata tidak begitu mudah untuk mengundang mereka, para bapak polisi yang berada di lokasi pada saat itu karena satu dan lain hal, karena tidak bolehnya diekspos terlalu berlebihan, tapi kita bisa melihat gambaran-gambaran tentang bagaimana mereka menantang maut pada saat mereka dibutuhkan. Silakan. Kalau Anda mengikuti ceritanya ya luar biasa sekali. Ada, saya lupa namanya, tapi ada Pak Polisi yang pada saat itu istrinya sedang sakit dan dia harus ke rumah sakit. Tapi mendapatkan panggilan bahwa di Sarinah terjadi aksi terorisme dan dia harus berbelok ke sana. Dia turun dari mobil, ada bom yang dilemparkan ke samping mobilnya sehingga meledak dan dia mengeluarkan pistolnya, tembak-tembakan dengan teroris yang ada di sana. Juga ada cerita tentang Pak Untung ya, nggak salah ya, Pak Untung yang kebetulan lagi ada di dalam Starbucks pada saat itu, langsung keluar, langsung menolong korban polisi yang ada di pos polisi, tapi terdengar tembakan-tembakan dan langsung mengeluarkan senjatanya dan berhasil melumpuhkan beberapa teroris tanpa menggunakan alat pengaman apapun, tanpa menggunakan baju anti peluru, tanpa menggunakan helm, langsung menyerang mereka. Kadang-kadang kalau kita melihat polisi, banyak sekali image-image buruk yang kita berikan sebagai masyarakat. Tidak semua polisi sempurna pastinya, tapi yang kita belajar pada hari itu adalah bahwa ketika kejadian seperti itu terjadi, mereka benar-benar mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Dan itulah Indonesia. Pak, udah ngobrol tadi? Udah, Mas Dedi dari mana tadi telatnya? Oh, sengaja saya telat. Oh, makasih loh. Biar kamu belajar acara gimana kan? Ya baik, Pak. Dan kali kalau ada apa, oh ini sate. Bukan, Pak. Rujak. Saya ditanya lagi. Ini sate bom. Terkenal ini sate nih, luar Coba biasa. rasanya apa? Enak ya, datang terus makan ya. Saya mau datang tadi mikir. Enak loh. Pak, saya mau tanya satu hal, Pak. Kalau Bapak dipindahin ke jalur Gaza suruh jualan sate mau nggak? Mau aja. Hah? Ya mau aja. Mau! Pak! Mas Dedi kasih tahu dulu, takutnya Bapak kenapa mau, takutnya Gaza Pak. disangkanya tempat rekreasi. Jalur Gaza itu, Pak, tiap hari tembak-tembakan perang, Pak. Bapak Tiap hari itu. nggak takut, Pak? Oh tembak-tembakan tiap hari ya sama aja nyerahin diri. Tadi Pak Jamal bilang Enggak, mau. kira nggak pernah kayak orang Indonesia ya begini, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Bapak kemarin nggak takut sama sekali, Pak? Enggak. Nggak. Kalau ada bom meledak lagi itu gimana?
Kalau bawa bedak, kalau deket dia mungkin takut, kalau jauh enggak lah. Kemarin jauh, Pak? Ya lumayan lah, 100 meter lebih. 100 meter mah nggak jauh, Pak. Dari sini ke sana 100 meter atau Pak. Oke, pada saat ada kejadian itu harga sate naik nggak, Pak? Tetap aja, enggak naik. Ah, ini salahnya. Bapak justru harus melihat kesempatan nih, orang-orang pada lapar lari-larian, ya kan? Jualnya lebih mahal tuh, Pak. Tapi laku nggak? Laku, ya pokoknya bagus lah. Ya, Omsetnya, Pak? 4 hari itu bagus. Asik. 4 hari bagus. 4 hari bagus karena banyak orang datang ke lokasi. Ya, orang dari mana pada datang pengen tahu tempat ngeliat bom, pada makan sate. Itu bulan Tamrin hari Minggu itu penuh orang, apa nggak muat. Sampai nggak Ada muat. ngeliat. Sate sehari berapa tusuk habis tuh, Pak? Ya nggak tentu, kalau sekarang bisa 500, bisa 600. Wih, Kalau biasa hari biasa aja lagi belum ada bom paling 300. sebelum ada bom 300, setelah ada bom 600. 2 kali lipat ya, Pak. Ternyata, jangan-jangan Anda dalang ya, Pak? Untuk menaikkan omset penjualan dan sate 2 kali lipat loh setelah ada bom tuh, luar biasa. Oke, tapi kita nggak mau hal itu terjadi lagi ya, Pak ya. Ya, Pastinya, jangan Pak, ya. sampai. Jangan sampai terjadi lagi karena biar bagaimanapun pasti merugikan dan memberikan teror. Kita punya wawancara dari redaksi Trans 7 kepada beberapa korban bom Sarinah Tamrin pada saat itu. Mari kita lihat dulu ini. Memang masih masih di dalam keadaan dirawat itu. Berarti komunikasi Belum bisa, hanya isyarat mata aja bisa ketemu. Pemulihan dari luka-luka ya, masih trauma juga, masih kaget, masih takut juga buat keluar. Sekarang otomatis saya belum bisa kerja ya, Mas. Karena juga kondisi fisiknya juga masih nggak bisa. Oke, baik. Kita mengundang salah satu orang, ini adalah paman dari salah satu korban yang ada di sana, salah satu korban lain yang tewas. Kita undang aja langsung ya, ini adalah Bapak Sigit. Pak Sigit, Betul. silakan. Pak, boleh minggir sedikit, Pak? Oh iya, iya. Bapak dekat Sini, sini, Pak. Pak, geser. Iya. Iya. Oke. Pak Sigit ini adalah paman dari Saya paman kandung dari Anggun dan Riko Hermawan. Anggun dan Riko Hermawan. Iya, Dan pada saat itu, kalau tidak salah ini ceritanya yang ditilang itu bukan sih? iya betul, Yang ditilang itu ya? betul ditilang. Jadi gimana ceritanya pada saat itu? Ditilang lalu? Jadi kan kemarin waktu operasi ya, saya kan sempat bicara sama Anggunnya ya. Jadi pada saat mereka melintas itu, jadi ceritanya itu mereka itu si Anggunnya ini melamar pekerjaan. Oke. Riko dan Anggun ini saudara berarti ya? Iya, Oke. sepupuan. Sepupuan, melamar Iya. pekerjaan. Betul. Nah Riko ini kan mengantar ya. Mengantar setelah melamar itu mereka pulang. Nah memang karena jalan di Tamrin kan nggak boleh ya, kendaraan roda 2 lewat ya. Mungkin mereka melanggar ya, kita juga kurang paham. Nah mereka ditilang, terus mereka disuruh ke pos. Disuruh ke kantor polisi. Betul, ke pos yang ada di tengah itu ya. Nah Riko berjalan di depan dan Anggun pun ngikutin di belakangnya. Riko jalan di depan. Iya, paling radiusnya 2-3 meter di belakang si Anggun. 2-3 meter, oke. Betul. Pada saat kira-kira sekitar 1 atau 2 meter sudah mau sampai di pos itu, Starbucks itu meledak, mulai meledak. Mulai meledak dan Riko pun masuk ke dalam pos. Dia masuk ke dalam pos. Iya, karena memang kan ini ya, memang dia mau ke pos itu ya. Masuk ke pos, begitu berada di dalam pos itu meledak langsung. Pada saat itu Anggun berarti masih Di luar, iya. di luar. Iya, jadi dua-duanya mental semua. Riko pun mental keluar. Iya, ada di luar posisinya. Jadi pas meledak itu udah terpental semua keluar. Oke. Maaf, pertanyaan saya mungkin agak ini. Tapi Riko meninggal di tempat? Kalau untuk memastikan meninggal di tempat atau tidaknya ya, kita dari pihak keluarga itu kurang begitu bisa memastikan. Tapi yang jelas dari ciri-ciri yang kita lihat di foto ya, itu sudah tersungkur di situ.
Sudah tersungkur di sana. Iya, dengan darah yang mengalir gitu ya. Oke, dan Riko sudah dimakamkan ya? Kebetulan hari ini tadi saya baru datang dari Solo ya. Oh, Anda baru pulang dari Solo? Betul, makanya langsung sore ini meluncur ke sini. Kemarin saya berangkat dari Jakarta itu Sabtu malam itu ya. Sabtu malam saya berangkat dari Jakarta, meluncur ke Solo dengan jenazah ya. Sampai di Solo itu Sabtu pagi, 5:30. Nah, prosesi pemakaman itu dilaksanakan jam 7:30. Jam 7:30? Iya. Oke, kalau Anggun sendiri? Kalau Anggun sendiri kondisinya saya sekarang ya, sekarang sudah mulai membaik itu. Apanya itu yang kena apanya? Kakinya sebelah kanan. Jadi dari telapak kaki sini sampai Paha. paha, iya. Itu gimana keadaannya pada saat itu? Kalau ya kena serpian paku bom sih, bom paku ya. Bom paku ya? Jadi paku 5 cm, 7 cm itu nancep semua. Bahkan ada yang sampai kena tulang keringnya itu, tembus sampai tulang keringnya. Terus Pak, Anggunnya mengalami shock atau trauma gitu nggak setelah kejadian itu? Ya pasti trauma. Saat ini kan ya ditemani sama ibu dan bapaknya itu di rumah sakit RSPAD ya. Ya kalau untuk kondisi saat ini ya untuk komunikasi itu udah mulai lancar dan membaik. Tetapi untuk fisiknya belum bisa berjalan. Belum bisa berjalan? Iya, masih terbaring. Oke, berarti Anggun ini yang ditolong oleh tukang Gojek ini ya? Oh iya betul. Betul. Oh, oke. Nah pada saat itu dia terjatuh juga di luar? Iya, terpental itu juga karena ledakan yang lumayan ya, dahsyat ya. Boleh tahu itu biaya operasi semua itu dari mana, Pak? Oh kalau sampai saat ini ya, bahkan sampai Riko itu ya, itu semua ditanggung pemerintah. Sampai saat ini ditanggung oleh pemerintah? Iya. Dan untuk Sampai ke pemakaman segala? Iya, semua. Sampai korban dikirim ke tanah kelahiran itu juga dari pemerintah semua. Anda melihat, ini kan saudara Anda yang meninggal ya, dekat dengan Riko? Ya lumayan dekat. Lumayan dekat, oke. Apa yang Anda lihat? Maksudnya adanya hal ini tuh seperti apa buat Anda yang mengalami bahwa saudaranya meninggal karena aksi terorisme ini? Ya kalau saya pribadi ya cukup terpukul lah gitu ya, cukup mengecam pelaku-pelakunya. Yang jelas mana ada sih yang mau ya ngadepin kejadian kayak gini. Kalau dibilang kita terima ya mau nggak mau kita harus terima, tapi balik lagi ya. Kita cukup menyesalkan lah kenapa sampai terjadi kayak gini, itu aja. Misalkan kenapa terjadi kayak begini? Iya. Kalau Anda bisa ketemu pelakunya, gitu, Anda ngomong apa sama mereka? Saya cuma bisa serahkan kepada pihak yang berwajib aja lah. Percuma mau saya pukulin, mau saya apain juga nggak ada gunanya. Toh ada pihak-pihak yang berwajib. Oke baik, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jadi yang mana-mana tetap di Hitam Putih.